teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu baik ya. Bertemu lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC, ngobrol asik dapat inspirasi. Bareng kami, mahasiswa STIE Mahasiswa Banjarnegara, ada aku, Yusriana Abdiatul Marhamah, bersama Kak Nurul Hidayah akan mengulik sesuatu hal yang sangat menarik dan tentu saja menghibur para pendengar sekalian. Setelah pekan lalu kita membahas tentang capek, today saatnya kita melakukan self-healing untuk menyenangkan diri kita sendiri supaya terbangun kembali positive vibes dalam kehidupan kita. Nah, mau tahu cara terbaik self-healing? Join us dan simak episode kali ini sampai selesai ya teman-teman. Hai Kak. Halo, Kak. Oke, sebelumnya cerita-cerita dulu dong tentang libur lebaran kemarin. Lebaran kemarin aku kemana ya? Kemana tuh? Mendadak lupa nih kak. Ingat-ingat dulu deh. Kayaknya di rumah aja deh. Tapi enggak ding. Aku ke pantai yang Wah. deket aja sih. Pantai mana tuh? Mana ya? Kasih tahu nggak ya? Spill nggak ya? Atau nanti di-spill di ini Instagram ya. Boleh Gitu tuh, ya. boleh Ditunggu aja ya kontennya Kak Nurul Iya. Hidayah. Berarti ini ya refreshing gitu di pantai. Gitu. Bener Main- banget. Main apa Kak di sana? Main pasir, main Ya, kepiting gitu? main pasir, main air, nggak main perasaan sih. Waduh, jadi refreshing. Iya, bener. Daripada di rumah terus gitu ya. Karena ya mumpung masih ada waktu gitu buat nge-refresh otak gitu, healing gitu kak. Iya, benar. Kalau bahasa sekarang tuh healing gitu. Healing gitu ya. Nah kalau Kak Yusriana kemana kak? Kalau aku, karena aku orangnya sangat hemat pangkal kaya ya Kak. Jadi aku pribadi lebih memilih menghabiskan libur lebaran tuh ini sih sama keluarga aja di rumah. Ya nggak ngeluarin duit lah ya, di rumah aja gitu. Itu antara hemat atau nggak ada duit kak? Sama aja sih sebenarnya Kak. Ya pokoknya intinya adalah hemat gitu ya Kak. Ya hemat pangkal irit. Iya benar, dan juga kita kan bisa keep intens sama keluarga gitu ya. Bener Paling banget sih. aku healingnya ini sih jalan-jalan di desa gitu, keliling-keliling nyobain cooker gitu Kak, kue kering gitu gratis ya Kak. ya kak? Itu yang gratis pokoknya. Lihat pemandangan desa gitu kan cerah tuh Kak. Jadi teman-teman yang ada gratis itu hubungi Kak Yusriana Bagus. aja. Iya, harus langsung wajib. gercep pokoknya. Wajib pol. Ngomongin self healing nih kak. Self healing tuh menurut Kak Yusriana tuh apa sih? Dan perlu nggak sih kita melakukan self healing? Oke Kak Nurul, kalau menurutku sih ini ya, self healing itu cara kita menenangkan dan menyegarkan kembali nih tubuh dan pikiran kita Kak Nurul. Karena everyday kita kan punya rutinitas yang padat, bikin jenuh kan. Jadi self healing itu perlu banget nih untuk kita jalani. Pokoknya jangan terlalu forsir tenaga dan pikiran kita gitu, karena kita Benar butuh sih. istirahat. Nantinya kalau tubuh dan mental kita sakit kan kasihan kan gitu, benar harus banget. dijaga gitu. Benar, Kalau benar, Kak Nurul, menurut Kak Nurul gimana? Kalau kata aku self healing itu kegiatan yang kita lakuin buat merefresh otak dan mental kita sih kak. Dan kalau dibilang perlu atau enggak, perlu banget sih karena kita perlu jeda buat menstabilkan mental kita. Perlu ketenangan biar stresnya tuh nggak numpuk gitu kak, biar Iya. mental kita istirahat juga gitu. Gitu ya. Kalau Kak Hidayah ini pernah nggak sih ngerasain capek, stres gitu pernah? Pernah lah. Emang Kak Yusriana nggak pernah? Iya, sering sih malah. Ya, Nah itu gimana tuh cara apa namanya mengatasinya kalau lagi capek sama rutinitas sehari-hari gitu, ngapain? Kalau aku lebih ke ngelakuin hal yang bikin aku senang sih, yang bisa bikin pikiran aku ke-refresh gitu. Jadi itu nggak cuma laptop doang yang harus di-refresh gitu. Iya betul Otak sekali. kita, pikiran kita juga perlu di-refresh. Misal sekedar Mm-mm. jadi cadel nih. Typo nih, typo Aduh. ya. Sekedar jalan-jalan, dengerin musik sama teman. Dan aku tuh tipikal orang yang nggak bisa sendiri kak kalau lagi stres. Harus bareng ayang gitu. Ya nggak gitu juga kak. Hmm. Ya kalau yang nggak punya ayang gimana kak? Wah kasihan kayak aku. Iya, kayak Kak Yusriana. Iya. Ya kalau aku seenggaknya ada temen gitu. Nah kalau teman-teman mendengar nih sama juga nggak sih kayak aku, boleh ikutan komen nih. Bisa komen di Instagram bisa ya kak? Iya, Atau iya, bisa boleh. DM di apa kak? @tabara_city dong Nah, sampai itu. apal di luar dengkul ini saya. Aduh di luar dengkul, bahaya nih. Itu aja. Iya itu aja. Kalau menurut Kak Yusriana gimana?
Bagus sih, bagus. Tapi kalau aku beda dari Kak Nurul Hidayah ya. Mm-mm. Kalau aku lagi stres gitu, capek, bosen, aku pribadi tidur sih Kak. Tidur, Iya, si paling tidur. Si paling tidur karena ya nemplok bantal langsung tidur ya gitu. Kalau capek banget tuh kayak aduh stres itu enak banget buat tidur dan kayak setelah itu tuh bisa ngembaliin mood aku. Tapi itu aku ya, nggak Iya semua sih, orang sama bener gitu. sih. Kadang tuh ada yang capek terus nggak bisa tidur gitu. Kadang Iya, gitu. ada yang lebih milih untuk self healingnya tuh jalan-jalan kemana Bener, gitu ya, jalan ke kuburan gitu ya nggak mungkin. gitu juga. Ke kuburan Nah, ngapain tuh? Tapi ini nih banyak kan teman-temanku yang lebih milih jalan-jalan. Tapi Mm-mm. bingung nih mau kemana. Kalau dari Kak Nurul Hidayah ada nggak sih rekomendasi tempat yang dapat kita kunjungi gitu kalau lagi bad mood? Kalau aku sih bukan ke tempat ya kak. Hmm. Kalau aku lebih ke quality time sama teman-teman sih, kayak cerita atau nggak nobar gitu. Kalau Kak Yusrina gimana? Kalau aku sama sih ya. Aku lebih ke ini. Kalau Kak Nurul Hidayah kan quality time sama teman. Kalau aku me time dong sama diriku sendiri gitu ya. Karena tempat terbaik di saat aku senang suntuk ya diriku sendiri gitu. Jadi aku sering ini nih ngunci diri di kamar gitu ya, melakukan hal-hal Ngapain tuh kak? loh, Serem hal-hal amat. yang aku suka gitu loh, kayak Oh. nonton film, dengerin musik, ya pokoknya biar dapat inspirasi lah, ilham tersembunyi. Aduh, gitu. ilham. Kayak cutting. Jangan dong jadi sebutin tuh, Aduh. dia nggak dengerin lagi. Iya nggak apa-apa, promosi kan, Iya, promosi orang. gitu. Jadi ya tapi mungkin teman-teman yang butuh referensi liburan bisa banget nih di Banjarnegara kan banyak banget wisatanya ya Kak. Banyak Ada banget. apa aja Dieng. Iya dia yang ada tuh. Terus di mana apa lagi ya kak? Oh banyak sih itu. Banyak Terus lah pokoknya. curug-curug gitu ya kak? Curug-curug nanti tapi jangan ini ya, jangan terjun ke dasar Iya curug gitu jangan, ya, jangan. cukup mandi aja gitu. Iya, jangan lupa acak-acak aku ya, guys. Kak Yusriana siapa? Gitu deh. Minta diajak aja. Yaudah deh lanjut deh Kak, ada apa nih? Nih, kalau menurut Kak Yusriana cara agar kita fokus terhadap self healing tuh gimana sih kak? Oke, self healing itu kan penyembuhan diri ya. Jadi harus mantapkan niat sih. Yang pertama tuh niat banget, harus pokoknya kalau kamu mau sembuh ya niat gitu loh. Terus tetapkan tujuan. Jangan yang namanya negatif terus, overthinking terus. Pokoknya inget hal-hal yang menyenangkan aja sih Kak. Bener Dari aku banget gitu. sih, bener sih. Kalau Kak Nurul? Kalau aku yang paling penting tuh mengesampingkan beban hidup dulu sih. Yang beban yang berat-berat ini dikesampingin dulu, kita istirahat dulu. Iya. Mental dan pikiran kita biar istirahat, terus pergi ke tempat-tempat yang membuat diri kita tenang gitu. Terus nikmatin waktu istirahat dan jangan terburu-buru. Itu paling penting sih, jangan terburu-buru. Soalnya kalau terburu-buru tuh kita nggak menikmati ya kak, iya nggak sih? Iya bener juga sih. Terus apa ya yo Apa? nungguin ya. Aku nungguin ini loh. Ayo lanjutin. Menyiapkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk self healing itu pasti harus itu. Apa aja sih kayak misal gitu? Kayak misal nyiapin tempat, kayak kita mau kemana gitu, Oh, kayak gitu. nyiapin planningnya, Oh, rencananya planning. gitu kak. Oh iya, tapi ada juga nih ya orang-orang yang serba dadakan gitu ya Kak. Iya. Cuman kalau aku nggak bisa sih kak. Masa Aku sih? pernah kak. Oh pernah. Mau healing gitu, Mm-mm. ngasal aja gitu, yang penting berangkat. Sampai sana bingung mau ngapain. Iya gitu deh, memang harusnya planning ya Iya Kak. bener. Iya, karena ya itu banyak banget manfaat yang kita dapat dari self healing dong ya. Bener Jadi banget. apa aja sih tapi manfaatnya? Kak Yusrina dulu. Menurut Kak Yusrina Aku apa kan nih? nanya ya, oke deh menurut aku mood kita tuh jadi lebih baik, terus kayak menyehatkan tubuh aja sih. Pasti nanti kalau kamu habis healing gitu, kamu nanti bisa lancar, fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Wow, kalau dari aku sih kita jadi lebih fresh, lebih plong gitu kak. Plong kayak teh bolong ya. Teh bolong. Teh bolong. Ini bukan Plong. iklan ya, bukan iklan. Oh iya. Nah kalau abis self healing tuh kayak udah siap menghadapi ujian lagi nih. Waduh, Ujian keren. yang lebih berat lagi. Aduh, pusing Biasanya lagi gitu sih. deh. Iya sih ya, seenggaknya kita ada istirahatnya Mhm. gitu. Nah setelah ini kak, Setelah ini ada apa tuh? Aduh, aku Yang ditunggu-tunggu ini. Oke, apa tuh? Ini sekalian spoiler ya, ini tuh episode terakhir di season 1. Terus kita nggak akan ketemu lagi dong. Ya masih bakal ketemu, Iya masih ada sih. season selanjutnya pastinya. Season selanjutnya pastinya lebih menarik dan refresh juga Iya, ya. pokoknya lebih lagi deh. Lebih plong gitu ya kan. Iya, tapi bukan iklan. Oke, berarti ini adalah pesan dan quotes terakhir bener di season kita kali ini. banget. Silahkan Kak Nurul Iya, Hidayah. kalau aku gini kak, aku pernah baca di Instagram ada kalimat gini, Mm-mm. capek artinya butuh istirahat. Jadi buat temen-temen kalau capek jangan dipaksain, istirahat sebentar.
Kalau untuk istirahat tuh nggak apa-apa kok, nggak harus terburu-buru. Kita perlu self healing tentunya. Perlu self healing. Nah, kalau Kak Yusriana nih harus kuat sih kalau kataku. Kenapa nih? Ya kan aku udah pesan Oh, gitu yaudah, biar oke. pas gitu. Karena ini adalah episode terakhir di season 1, jadi aku mau ngasih quotes terpanjang di dunia. iya panjang Teman-teman banget ya. harus listen it, kayak harus dengerin pokoknya ya, simak betul-betul ya. 48 jam pokoknya ini quotesnya. 48 jam. Oke, quotes hari ini, apa yang kamu lakukan haruslah mengutamakan kebahagiaan. Wow. Panjang kan tuh. Panjang kebahagiaannya doang yang panjang maksudnya itu Ya, ya. panjang lah ya. Oke. Udah ya Kak? Udah deh gitu Udah. aja. Aduh. Kok aduh ya? Karena kita mau mengakhiri perjumpaan kita, jadi aduh. Aduh. Aduh, sebenarnya jangan dulu, tapi ya gimana lagi ya, sudah lama nih, sudah berjam-jam gitu ya. Tapi masih pengen ngomong nih Kak. Kalau masih pengen ngomong nanti di season berikutnya. Oh iya. Temen-temen tungguin ya season berikutnya. Iya. Dan thanks lot untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan episode rotasi kali ini. Semoga obrolan kita hari ini dapat menjadi inspirasi dan menghibur teman-teman semuanya ya. Jangan lupa subscribe channel akun Tambara CTC di YouTube dan follow akun Rotasi di Spotify pastinya. Jika masih ada yang memiliki pertanyaan, bisa banget nih langsung DM ke Instagram kita @tambara_CTC. Kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten rotasi selanjutnya, hit us up on Instagram kita @tambara_CTC. Terima kasih banget nih buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode 10 rotasi kali ini. Aduh belibet ya Kak. Aduh, belibet banget karena Episode ini terakhir soalnya grogi. pokoknya aku harus berwar-war ini ya pokoknya. Ayo pokoknya. Terima kasih banget teman-teman kayak udah nemenin kita Love satu pokoknya. season gitu ya. Terima kasih buat pendengar setia Terima kita. kasih banyak. Tunggu aja nanti kabar membahagiakan kita ya. Iya pasti bahagia pokoknya. Kalau biasanya aku see you on the next episode, sekarang adalah see you on the next season.